sekarang kan kondisi ekonomi sedang nggak begitu baik lah bisa kita bilang gitu ya. Tapi, apakah itu merubah bobot kita signifikan di mata global? Enggak juga ternyata. Jadi salah satunya mungkin ke pasar saham juga bisa. Jadi kita lihat dengan penurunan suku bunga ini mungkin investor akan lagi komposisi dari portfolio mereka untuk mencapai return yang lebih optimal gitu. Apakah kebijakan-kebijakannya Pak Prabowo ini cukup menarik untuk sektor perbankan? Menurut saya iya gitu, karena kelihatannya Pak Prabowo ini cukup mau mendorong tingkat konsumsi masyarakat yang selama ini kelihatan cukup lemah. Kalau misalkan ada investor yang sebelumnya mungkin dia nggak terlalu, eee, pengen yang high risk banget kayak saham, dengan posisi sekarang yang kayaknya udah cukup di bawah, menurut saya bisa jadi entry point yang menarik gitu. Halo, selamat datang di podcast Bareksa Insight bersama saya Hanum Kusumadewi dan saya bersama dengan CEO Bareksa Niputu Kurniasari. Halo, Apa kabar Mbak? Kembali di studio Bareksa kali ini. masih semangat untuk bahas soal market. Oke, market dan investasi ya. Kita kedatangan dengan narasumber yang spesial, yaitu Fund Manager dari PT Shailendra Capital, Reddy Wijaya. Ya, halo teman-teman semuanya, terima kasih untuk undangannya. Terima kasih ya udah datang ke sini dan kita mau bahas tentang investasi. Oke, jadi baru-baru ini kan ada berita gitu ya tentang indeks MSCI gitu ya. Dan ini memang sebenarnya rebalancing dari sebuah indeks itu sebagai acuan untuk investor atau fund manager juga kan. Itu pasti ada pengaruhnya gitu loh. Nah, bagaimana kalau Shalendra ini melihat rebalancing yang dilakukan MSCI? Jadi sebenarnya apakah itu berpengaruh terhadap, pengelolaan investasi kita? Tentunya iya gitu, karena ini akan mempengaruhi kinerja harga sahamnya, tapi mungkin lebih berpengaruh spesifik ke yang, bisa dibilang kayak active manage ya, di mana mungkin kita nggak spesifik mengikuti indeks tertentu, di mana kita bisa memilih saham-saham yang memang berpotensi masuk atau berpotensi keluar dari indeks tertentu gitu. Kalau untuk yang metode indexing sendiri, sebenarnya kita kan berinvestasi lebih secara pasif. Jadi ini basically kita mengikuti benchmark indeksnya. Jadi kita ambil contoh, mungkin kalau ada salah satu produk kita yaitu Shalendra MSCI Value Indonesia, itu kita berinvestasi secara pasif mengikuti indeks MSCI Indonesia Value. Di mana kalau memang ada perubahan konstituen, ya kita akan mengikuti sesuai dengan apa yang di-list atau dikeluarkan atau dirilis oleh MSCI. Seperti itu. Jadi sebenarnya dari sisi pengelolaan, strateginya mungkin nggak ada perubahan, tapi memang konstituen dari dalam reksadananya bisa ada terjadi perubahan. Cuman, apa namanya, Mas Randy, ini kan memang jadi satu fenomena yang cukup berubah ya kalau kita lihat trennya beberapa tahun terakhir. Kayaknya kalau kita nggak bicara sekarang ya, kita bicara tahun-tahun sebelumnya, rebalancing di dalam suatu indeks tuh sepertinya tidak terlalu, apa namanya, tidak terlalu hype lah kita katakan seperti itu. Nah, tapi sekarang ini juga kayak jadi, investor asing juga jadi sangat amat melihat, indexing, di-compare juga dengan yang, sebelum-sebelumnya ya. Jadi sangat lihat, konstituen, indeks itu seperti apa gitu. Apakah karena memang kalau dilihat kan juga memang trennya di luar juga passive fund tuh juga semakin besar. Jadi active fund-nya mulai bergeser menjadi passive fund. Apakah karena kalau dari, kacamata, pengelola fund manager, apakah memang karena ada pergeseran hal tersebut sehingga sekarang indeks itu konstituen apa yang masuk ke dalam indeks itu menjadi satu hal yang krusial gitu, satu faktor yang krusial dalam, penentuan, investasi karena ya tadi berarti background-nya karena banyaknya passive fund di luar yang ya itu kan tentunya pengaruh, arus asing ya. Iya iya, kalau kita melihat memang mungkin, partly karena itu ya. Jadi memang dana kelolaan untuk indeks fund ataupun juga mungkin kalau di luar banyak ETF, Ya. itu juga, bisa makin besar gitu ya, pertumbuhannya makin pesat. Karena mungkin kan banyak orang yang akhirnya mungkin melihat, menyadari bahwa, oh ternyata active fund return-nya nggak selalu bagus dan nggak selalu di atas yang passive fund. Terus mungkin dari sisi, apa namanya, biaya untuk manajemen fee dan lain-lain mungkin bisa lebih mahal dan sebagainya. Jadi akhirnya kan ini produk untuk yang passive ini semakin berkembang, dana kelolaan semakin besar dan ya betul, dengan adanya emiten tertentu mau masuk atau apa itu akan menjadi pertimbangan karena akhirnya
makin banyak yang, melihat gitu apakah emiten ini layak atau enggak dan lain sebagainya gitu dan mungkin ini yang kita lihat MSCI mencoba mengambil angle-nya gitu, di mana MSCI sebenarnya apakah ada aturan yang baku untuk MSCI mereka punya gitu. Ada beberapa metodologinya terkait dengan market cap, size-nya berapa besar, free float market cap seberapa besar, tapi mungkin di luar itu mereka juga berusaha untuk, beradaptasi dengan kondisi market yang ada sekarang gitu. Terus kalau kita melihat apakah, kejadian yang baru-baru ini terjadi terkait dengan saham-saham grup tertentu yang mungkin nggak masuk ke MSCI, apakah itu hal yang baru? Sebenarnya kalau kita lihat ke luar negeri, nggak juga gitu. Di India juga ada beberapa yang terjadi terkait saham-saham konglomerasi yang ada di MSCI gitu, dari sisi pembobotannya diubah dan lain sebagainya. Jadi memang MSCI ini kalau kita melihat mungkin dia berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi market yang ada sekarang. Oh, oke. Tapi memang sekarang jadinya memang, eee, kalau kita lihat arus asing keluar masuk di dalam, pasar saham Indonesia, ini juga jadi satu faktor, ini juga ya, apa namanya, penentu juga. Karena jadinya mungkin mereka jadi ngelihatnya nggak analisa betul-betul satu emiten satu persatu, jadi mempercayakan terhadap siapa pembuat indeks tersebut. Nah, kalau itu, kurang lebihnya tepat ya sebenarnya karena Mmm, MSCI ini sebagai ibarat salah satu lembaga yang berusaha membantu para fund manager global ini untuk melihat dari berbagai macam pasar, karena kan pasar sahamnya banyak nih ya. iya Kita nggak cuma iya, ngomong di Amerika, nggak cuma betul. ngomong di China, tapi ada di Indonesia, ada Thailand, Malaysia, dan lain sebagainya gitu. Jadi, eee, ketika ada satu emiten yang mungkin bisa masuk ke indeks MSCI ataupun keluar dari indeks MSCI, ini, yang ada di dalam indeks MSCI ini akan menjadi perhatian bahwa mungkin ini yang bisa kita pilih gitu dari sisi Mmm, investor global ya. mmm, Jadi mereka akan melihat bahwa ini yang udah sedikit di-sorting dari sekian banyak, kita ambil contoh misalkan IHSG aja ada 800 lebih iya sahamnya, iya yang masuk MSCI, mungkin sekitar 21, iya, 22 gitu. Jadi, jauh banget gitu perbandingannya. Nah ini yang udah di-filtering dari sisi likuiditas perdagangan dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa ketika investor global mungkin mau masuk, mereka itu bisa, masuk dan keluar di saham tertentu dengan size mereka yang besar gitu. Jadi mmm, ini menjadi salah satu sorting utama yang mungkin digunakan oleh investor-investor global gitu. iya, Terus juga mungkin kalau kita lihat MSCI lebih jauh, sebenarnya mereka nggak cuman melihat dari sisi masing-masing sahamnya, mmm, tapi mereka juga memberikan bobot dari masing-masing negara gitu. mmm, Misalkan ada Indonesia sekian persen, Thailand sekian persen gitu. Nah ini mungkin juga akan menjadi perhatian untuk investor global melihat kira-kira mereka harus lebih berkonsentrasi di, pasar yang mana gitu. Misalkan kalau memang bobotnya kecil, ya mungkin mereka nggak harus bener-bener melihat satu persatu sahamnya secara detail, tapi mmm. mereka bisa ngebeli secara basket, dari indeks MSCI yang sudah ada, seperti itu. Tadi menarik tuh Mhm. Mas Randy, kalau Indonesia tuh Berapa bobotnya berapa persen? persen tuh di ini? Nah, kalau kita lihat Indonesia sebenarnya bobotnya itu kurang lebih sekitar 1,7% ya, Mhm. 1,6, Mmm, 1,7% dari MSCI Emerging Market. Jadi bukan Oh, MSCI Global iya juga. iya, Emerging Market ini ya kita ambil contoh di antaranya pastinya ada Malaysia juga di iya, situ, terus juga ada, Thailand, ada Arab Saudi dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa negara yang dimasuk di sana, Indonesia itu kurang lebih bobotnya sekitar, 1,7% oh, gitu. bandingin sama peers itu termasuk yang lagi sedikit atau ini nih Sebenarnya kalau kita lihat secara historical, untuk bobot kita di MSCI nggak terlalu berubah banyak gitu ya. Memang dari dulu-dulu, di saat jadi konstituen MSCI kita sekarang mungkin kurang lebih dari 21 saham. Dulu-dulu kita pernah mungkin paling banyak bisa sampai 25 lebih ya, 25 saham. Nah itu mungkin sebenarnya bobotnya nggak terlalu berbeda jauh, di mana dulu tuh mungkin sekitar 2%, ya sekarang turun-turun sedikit 1,7. Jadi, kita sih ngelihat sebenarnya untuk posisi negara Indonesia sendiri, di mata Indonesia mungkin jadi kondisinya nggak terlalu yang berubah signifikan seperti itu. Jadi kita lihat sebenarnya mereka masih ngelihat, pasti ada positifnya di Indonesia, makanya mereka masih include Indonesia dengan bobot yang nggak berbeda jauh dibandingkan historical. Meskipun mungkin kita ngelihat sekarang kan kondisi ekonomi sedang nggak begitu baik lah, bisa kita bilang gitu ya. Tapi, apakah itu merubah bobot kita signifikan di mata global? Nggak juga ternyata. oke. Tadi, Mas Reza sebutin gitu ya mungkin kayak market cap, terus, free float sama yang liquidity perdagangan dari emiten-emiten yang jadi konstituen indeks. Nah itu
apakah mungkin gitu ya, itu, faktor fundamental juga jadi pertimbangan gitu kalau untuk, indexing? Nah, untuk indexing sendiri memang, tentunya ada faktor fundamental yang dipertimbangkan gitu ya, karena misalkan kita lihat sebenarnya emiten-emiten yang masuk di, MSCI Index sendiri gitu. Secara general kalau kita melihat rata-rata kita lihat kinerjanya memang berkinerja baik gitu. Kita ambil contoh yang udah masuk MSCI, BCA, Mandiri, BRI gitu kan, maksudnya saham-saham yang udah bertahan sekian puluh tahun lamanya, memberikan dividen yang rutin juga, terus juga pertumbuhan kinerjanya ada gitu. Jadi sebenarnya secara overall kita lihat mayoritas saham yang bisa masuk ke MSCI juga tentunya biasanya berkinerja baik gitu. Dan kalau misalkan mau lebih spesifik kayak misalkan, reksadana kita yang Silendra MSCI Value, itu kan kita mengambil, benchmark-nya yaitu sub-indeks dari MSCI-nya. Jadi ada MSCI Standard 21 saham, MSCI Value ini sekarang komposisinya sekitar ada 13 saham. Jadi ada filtering lagi di sana. Nah, filteringnya apa? Kita ambil contoh untuk MSCI Value mereka memfilter dari sisi valuasi saham. Seperti PE, PB-nya, terus juga dividen yield yang dihasilkan dari masing-masing konstituen seperti apa gitu. Jadi, basically ada filtering-filtering faktor-faktor fundamental yang dipertimbangkan untuk memasukkan satu nama ini ke indeks MSCI gitu. Oh, jadi, itu tuh yang mengeluarkan juga MSCI juga kan berarti ya? Betul. Nah, artinya berarti sebetulnya, MSCI itu mengeluarkan ada beberapa tingkatan inilah ya, apa namanya, tingkatan indeks ya. Satu dari sisi tadi yang negara masuk ke emerging market, kemudian difilter lagi sehingga kalau yang Shalendra pakai adalah yang MSCI Value Iya, Index. betul. Jadi basically perbedaannya mereka mungkin dari negara mereka udah Iya memfilter juga iya, dengan memberikan pembuatan masing-masing. Dari masing-masing negara mereka bikin lagi MSCI standar indeksnya, mmm, seperti yang Indonesia ada 21 saham gitu. mmm, Dari MSCI standar ini kemudian dibagi lagi menjadi subbagian-subbagian gitu. iya Misalkan MSCI value ini berarti, eee, dibagi berdasarkan style investing-nya gitu. iya Karena kan kita iya mungkin tahu bahwa style investing-nya ada yang growth, ada value. iya. Gitu, jadi ada MSCI Value Indonesia, ada yang growth juga gitu. Oh, I Nah itu ada see. pembagiannya, terus Oke. juga ada lagi yang terkait ESG, itu Mmm, juga ada lagi pembagiannya sendiri, seperti itu. mmm, Oke. Kalau, Mas Randy sendiri melihat nih, ini kan salah satu produknya, Shalendra itu yang apa, MSCI Value Index Fund ya. Nah itu, keunggulannya apa sih? Karena ini kan memang passive income ya, keunggulan lainnya apa aja tuh? Nah, kalau misalnya dibilang keunggulannya yang pertama itu, di sini bisa dibilang mungkin dibandingkan indeks fund lainnya gitu ya, sebenarnya posisinya cukup terkonsentrasi. Ya mungkin ini bisa arguably ada yang bilang ini positif dan negatif gitu ya, karena kan mungkin semakin terkonsentrasi, resiko swing naik turun juga bisa lebih signifikan gitu. Cuman di satu sisi ketika misalkan ada pembagian dividen, terus juga kalau misalkan harga sahamnya naik signifikan, itu kerasa banget performance-nya jauh lebih nendang lah ibaratnya dibandingkan dengan, indeks-indeks fund lain. Karena kalau kita lihat mungkin indeks fund lain, misalkan ada yang mengambil benchmark AQ45 kan ada 45 saham, banyak gitu. Ketika ada satu saham yang naik, itu dampaknya kan nggak terlalu besar gitu ya, karena kan pembuatannya dibagi banyak gitu. Nah, untuk MSCI Value itu mungkin salah satu keunggulan dan mungkin juga bisa jadi kelemahan di saat-saat tertentu. Tapi selain itu yang kita lihat, eee, pertama untuk MSCI Value ini di-filtering tadi dari beberapa faktor, yaitu price to earnings, terus ada price to book, dan juga ada dividend yield. Jadi emiten-emiten yang di dalam sini, mostly itu mereka rutin membagikan dividen dengan dividend yield yang lebih tinggi dibandingkan peers biasanya. Jadi menawarkan potensi return dividen yang cukup tinggi dan valuasi-valuasi saham yang murah biasanya masuk sini. Jadi dari segi valuasi sebenarnya downside risk dari sahamnya itu lebih minim, gitu. oh, cuman kan artinya kan, ya tadi kan ada sisi resikonya ya Mas Randy ya, karena kan kembali lagi ini kan jadinya kalau, eee, ini juga jadi patokan untuk capital in atau capital outflow-nya dari sisi, investor asing pasti akan jadi ada pengaruh besar gitu kan. Bisa nggak jadinya kita bilang adalah berarti artinya strategi kalau saya jadi investor untuk membeli, Shalendra, MSCI Value ini, mungkin itu jadi bisa menjadi strategi saya ketika misalnya saya lihat nih, oh, IHSG misalnya atau market turun cukup signifikan, tapi saya, nggak berani untuk beli saham itu langsung gitu.
Nah, saya bisa ambil ini dengan exposure dengan membeli reksadana indeks dari, Shalendra, begitupun sebaliknya. Kalau misalnya saya lihat nih market udah terlalu tinggi, ya mungkin itu saatnya saya take profit dari, reksadana reksadana Shalendra yang MSCI. Jadi bisa begitu nggak strategi yang bisa dilakukan oleh, saya sebagai investor ketika saya membeli, reksadana Shalendra MSCI? Iya, betul sekali sih. Kalau kita lihat memang, eee, mungkin reksadana indeks yang base-nya MSCI Index itu kan nggak banyak ya. Mungkin kita salah satu pionir juga gitu. Nah, ini bisa jadi memang jadi pilihan gitu. Misalkan ada investor yang dia nggak full time investor gitu ya, mungkin dia punya bisnis atau dia kerja di mana. Jadi dia pengen invest tapi mungkin dia memperhatikan kondisi market, secara overall lah. Mungkin kira-kira kondisi IHSG gimana, terus apa yang terjadi. Ya misalkan mungkin kayak sekarang gini dengan foreign outflow yang semakin besar, sebenarnya kan bisa dibilang jadinya dana-dana asing ini udah banyak keluar lah gitu. Nah, sebenarnya mungkin kalau misalnya dia merasa sebagai investor, oh mungkin later on, dana investor asing ini bisa balik, ya saham-saham yang lebih dilirik asing ini pasti yang akan dapat duluan nih infonya. Itu salah satunya ya yang saham-saham yang udah di-filtering sama MSCI ini. Nah betul tadi mungkin dari strategi yang Mbak itu bilang bahwa misalkan ini bisa jadi strategi kayak, oh kalau misalkan emang foreign investor mau masuk ya kita beli ini aja. Betul menurut saya juga begitu. Jadi kalau memang misalkan kondisi secara makroekonomi udah lebih baik, terus juga investor asingnya mulai turn around lagi lah ke Indonesia gitu, mulai masuk, kita lihat sebenarnya saham-saham yang ada di MSCI Value ini yang akan mungkin lebih dulu dapat inflow-nya lah, dan kelihatan gitu dari perdagangannya. Karena memang, bisa kita lihat mungkin kayak saham BRI kita ambil contoh, selama ini turun yang cukup signifikan kan memang lebih banyak karena penjualan dari foreign outflow gitu, ketimbang dari mungkin dari investor lokal yang jualan gitu ya. Jadi akhirnya kalau ketika misalkan nanti foreign ini bisa balik ke Indonesia, saham-saham ini yang awalnya udah ditinggalkan, ya mereka bisa balik lagi ke sini, gitu. Karena saham ini juga ya dari segi MSCI udah memfiltering, baik dari sisi, likuiditas perdagangan dan lain sebagainya, fundamentalnya juga tentunya pastinya masih oke gitu ya, udah di-filtering juga. Jadi ini bisa jadi pilihan untuk mengikuti arus dari si investor asing gitu. Nah, tadi kan salah satu kelebihan yang, MSCI Value adalah dia memperhitungkan juga terkait dividen yield ya, Mas Randy. Ini kan, udah mulai bulan-bulan mau dividen lah ya, udah mau mendekati Maret, April. Berarti ini apakah memang sudah layak, dan apalagi pas banget harga saham yang big cap itu juga lagi tertekan gitu. Apakah ini jadinya, layak nih sekarang ya, Iya. reksadana MSCI? Kalau kita lihat sih memang sebenarnya kita udah mencoba, melakukan perhitungan gitu ya ke beberapa tahun ke belakang sebenarnya seberapa besar sih sebenarnya dividen ini bisa masuk, bisa berdampak ke mungkin NAV-nya reksadana gitu ya. Kalau kita lihat untuk MSCI Value mungkin rata-rata setiap tahun itu sebenarnya dari dividen bisa dapat sekitar at least 5-6% gitu. Karena kita ambil contoh mungkin kayak tahun 2023 BRI itu membagikan dividen kurang lebih yield-nya sekitar 5-6%. Begitu juga diikuti Mandiri juga sama, BNI juga sama gitu. Belum lagi ada Astra sama Telkom yang juga lumayan royal lah bagi dividen. Nah, jadi kurang lebih kita lihat sampai ke untuk di tahun ini pun kita udah ya mungkin kita juga sebagai fund manager kita juga ada ngobrol ke company-company gitu ya. Kita udah coba mencari tahu mungkin kurang lebih dividen yield itu dividen payout ratio dari masing-masing emitennya mungkin akan di-maintain di level yang sama gitu. Jadi ya kita bisa kurang lebih dividen yield-nya mungkin nggak akan terlalu beda jauh gitu. Jadi menurut kita 5-6% ini impact dari dividen itu masih akan ada di tahun ini gitu dan memang belum semuanya ke-capture lah karena kan mungkin kalau kita lihat yang udah bagi-bagi dividen, paling awal BRI ya kemarin ada interim di tahun lalu gitu, di Desember. Terus juga nanti ada yang finalnya di tahun ini, nanti diikuti lagi dari bank-bank lainnya yang mungkin sekarang kan laporan keuangannya udah mulai pada rilis, nanti mereka akan rapat rapat, tahunan untuk pemegang sahamnya, baru nanti pembagian dividen. Jadi mungkin kan pembagian dividennya masih di bulan-bulan, ya let's say paling cepat mungkin April atau Mei lah ya gitu, untuk semuanya fully captured. Nah, jadi menurut kita sebenarnya ini jadi momentum juga, misalkan mungkin teman-teman yang nggak mau terlalu pusing atau gimana, bisa ngelihat ini juga sebagai opportunity untuk masuk gitu. Lanjut ya, ini tadi soal, Mas Randy tadi sebutin, soal apa, weighting atau, konsentrasi dari, indeks ini gitu ya. Kalau MSCI yang value ini katanya lebih banyak ke
satu sektor gitu ya. Sebenarnya, sektor itu tuh yang masih ada di dalam indeks itu, sektor-sektor itu masih menarik nggak sih untuk ke depannya gitu? Nah, mungkin kalau kita membahas, MSCI Indonesia Value, yang paling besar itu mungkin lebih dari 50% itu sebenarnya isinya sektor perbankan. Karena di dalamnya ada emiten-emiten kayak Bank Mandiri, BRI, terus juga ada BNI di situ gitu. Nah, ini total bobotnya lebih dari 50% lah, bahkan 60% gitu. Nah, apakah ini masih menarik? Ya tentu menurut kita masih menarik. Pertama karena kalau kita lihat, eee, kita flashback nih tahun 2024 gitu ya untuk, kinerja-kinerja perbankan, apakah, sangat memuaskan? Sebenarnya enggak, jujur. Karena kalau kita lihat kayak BRI, ya mereka punya aset quality agak menurun gitu ya, mungkin karena ekonomi lagi susah, orang juga yang mungkin UMKM itu cukup tertekan kondisinya, jadi memang nggak begitu baik lah bisa kita bilang gitu. Bank Mandiri juga kita lihat kemarin rilis laporan keuangan sebenarnya agak sedikit miss dibandingkan ekspektasi konsensus, gitu. Jadi sebenarnya apakah 2024 tuh tahun yang baik untuk perbankan? Nggak juga gitu. Tahun 2025 ini gimana? Nah, kalau kita lihat dengan, mungkin sekarang belum kelihatan gitu ya, karena kita baru ada pergantian presiden, terus juga mungkin berbagai macam kebijakan masih simpang siur ya, bisa dibilang ada yang mau diubah, tahu-tahu nggak jadi dan lain sebagainya gitu. Nah, ini memang kita perlu melihat juga arahnya kebijakan-kebijakan dari Pak Prabowo dan timnya ke depan, yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi juga. Karena kalau kita lihat sebenarnya, apakah kebijakan-kebijakannya Pak Prabowo ini cukup menarik untuk sektor perbankan? Menurut saya iya gitu, karena kelihatannya Pak Prabowo ini cukup mau mendorong tingkat konsumsi masyarakat yang selama ini kelihatan cukup lemah, gitu kan ya. Jadi kalau memang nantinya, konsumsi masyarakat ini bisa recover, ekonominya kemudian berjalan lagi, tingkat inflasi kita mungkin nggak serendah sekarang, lebih tinggi, tapi dengan situasi di mana orang-orang mungkin bisa dapat pekerjaan juga gajinya lebih layak dan lain sebagainya, tingkat konsumsinya meningkat. Nah, itu akan, mempengaruhi kinerja perbankan juga gitu, kayak misalkan UMKM nanti hidup, nanti BRI bisa balik lagi nih gitu. UMKM-nya mulai bisa minjem kredit lagi, terus juga bisa bayar utangnya lebih lancar dan lain sebagainya. Nah, ini apakah momen ini bisa dalam waktu dekat, terjadi? Menurut kita juga belum tentu, tapi we'll see aja ke depan seperti apa. Dengan melihat kondisi sekarang sih harusnya menjadi starting point yang lumayan oke, karena kan kita ibaratnya udah kegempur cukup banyak gitu ya dengan kinerja jelek lah, harga saham turun dan sebagainya. Ya, kita bisa memulai dari, fresh start lagi lah dari bawah gitu. Nanti ketika ini pelan-pelan improve, tentunya akan terefleksi di harga sahamnya juga, gitu sih. Oke, dan satu lagi nih, kan kita dengar juga di tahun 2025 ini mungkin akan ada penurunan suku bunga dan itu kan sebenarnya sentimen positif ya, apalagi buat perbankan gitu. Nah ini balik lagi ke, valuasi tadi ya Mbak Putu juga nanya, apa bener nih ini saat yang tepat gitu mengingat, faktor-faktor itu gitu? Iya betul, dan kalau kita lihat sebenarnya kan tingkat suku bunga udah sempet turun ya bahkan ya, dari BI itu udah nurunin. Meskipun mungkin kita juga agak kaget gitu sebagai para pelaku pasar kayak, The Fed nggak nurunin banyak, tahu-tahu kita juga udah ikut turunin gitu kan, kayak jarang-jarang kita sebenarnya lebih duluan dibandingkan The Fed tuh. Langkah yang cukup berani menurut kita karena, mempertimbangkan situasi rupiah yang bisa dibilang melemah cukup signifikan gitu kan ya. Tapi apakah itu langkah yang diperlukan? Ya bisa juga iya, karena kita lihat kondisi kan ekonominya di dalam negeri ini udah berat banget gitu. Konsumsinya udah stagnan banget, orang-orang bisa dibilang bukannya makin makmur dan makin banyak konsumsi, tapi makin menurun nih konsumsinya gitu. Nah jadinya apakah dengan penurunan ini bisa mempengaruhi ya valuasi saham dan lain sebagainya? Menurut kita iya gitu, karena dengan, eee, tingkat suku bunga yang lebih turun ini kan sebenarnya bisa dibilang kayak apa ya, eee, minimum return-nya untuk, kita ambil contoh kayak deposito dan lain sebagainya ini juga makin turun gitu ya, jadinya kan, karena tingkat suku bunganya turun. Jadi akhirnya kalau misalkan investor mau mencari alternatif investasi yang return-nya bisa lebih tinggi lagi di atas deposito atau at least mungkin, dulunya deposito misalkan mereka ditawarkan 5 sekarang turun ke 4,5, mereka mau balikin ke 5 ya mereka perlu mix selain dari deposito gitu. Jadi salah satunya mungkin ke pasar saham juga bisa. Jadi kita lihat dengan penurunan suku bunga ini mungkin investor akan mereconsider lagi komposisi dari portfolio mereka untuk mencapai return yang lebih optimal gitu. Jadi ini salah satunya mungkin bisa memindahkanlah ada aliran dana tambahan
yang bisa masuk ke pasar saham dan berdampak ke harganya. Berarti sebenarnya sih kalau dari sisi prospek, dan kalau lihat entry-nya ya, sekarang mungkin jadi entry yang murah dan prospeknya sepertinya memang masih oke seperti yang Mas Randy jelaskan. Nah, jadi kalau dari, strategi Shalendra sendiri untuk, target, reksadana MSCI ini berapa nih kira-kira, target return yang diharapkan? Yang memang jadi inilah, apa namanya, ya target tim kami mengelola bisa mencapai ini di reksadana passive fund tersebut. Oke. Nah, kalau untuk spesifik target ya return setiap tahun atau gimana mungkin pertama kita nggak pernah menargetkan secara spesifik gitu ya, gitu. Cuman mungkin kita bisa mengkalkulasi lah kira-kira, ada return positif bisa dapat dari mana Iya. gitu-gitu ya. Pertama mungkin kalau kayak dari dividen yang udah kita hitung-hitung kan kurang lebih ada 5-6% itu dari dividen aja gitu. Nah, terus kalau dibilang, dari sisi harga sahamnya ya memang kita mesti, tergantung kondisi market juga sih. Apakah mungkin tahun ini bisa menjadi tahun yang kita bisa karena mungkin, kalau kita sedikit flashback ke tahun 2022, 2023, 2022 itu BRI menguat cukup signifikan gitu dari 4.000, 5.000 sampai ke 6.000 gitu ya. Jadi itu aja dari saham BRI udah 20 persenan naiknya. Dengan bobot BRI di MSCI itu sekitar 30% lebih, ya let's say kurang lebih waktu itu kenaikan BRI aja udah menyumbang 6% lagi. Jadi kalau 6% tambah 6% dividen kan udah at least 12% gitu. Nah itu, tahun 2022. 2023 saham BRI-nya mungkin nggak begitu oke, tapi di tahun itu saham Bank Mandiri yang bobotnya sekitar mungkin 17%, let's say hampir 20%, itu naik juga lumayan signifikan gitu. Nah, jadi dari situ aja mungkin udah dapet yang lumayan lagi ditambah dividen, ya mungkin tambah dividen segala macam bisa 10% lebih lah gitu ya. Apakah tahun ini bisa sama? Ya tentunya kita berharap gitu ya, karena kan mungkin harga sahamnya udah cukup parah, dan kalau kita lihat mungkin kinerja reksadananya sepanjang tahun 2024 juga nggak begitu bagus gitu. Cuman ya kalau kita lihat kan ya namanya investasi kan sebenarnya pengennya beli murah jual mahal gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau harga sahamnya lagi turun kayak sekarang, menurut kita memang bisa jadi entry point yang menarik gitu. Walaupun nggak ada jaminan juga apakah bisa return-nya 10% lebih gitu dalam waktu 1 tahun. Kita nggak ada yang tahu pasti, cuman hopefully dengan kondisi market yang lebih improve, kondisi makroekonomi yang juga udah makin membaik, harusnya ini mungkin bisa dicapai lah kita harapan nih. Tapi paling enggak setidaknya kalau basisnya adalah, MSCI Value, setidaknya tadi ada buffer dividen yang 5-6% ke Betul. pengaruh ke NAB ya? Iya. Mmm, Betul, itu sih. Jadi at least dari dividen aja kita bisa expect 5-6%. Kalau memang sahamnya udah nggak turun lagi aja, iya, jadi ya mungkin NAV-nya at least growth-nya kurang lebih segitulah, oke gitu. oke. Kalau misalkan ternyata sahamnya turun lagi, ya mungkin akan net off ya efek dividennya, Iya gitu sih. iya. Nah, saya mau tanya nih dari, sisi investor gitu ya. Ini kan ngelihat gimana sih, saya bisa memanfaatkan, reksadana ini gitu ya dalam dalam portofolio gitu, untuk ya, apa, untuk membooster gitu loh. Jadi dan mungkin, investor kan macem-macem ya tipenya ya gitu. Bisa nggak sih, memanfaatkan, reksadana ini gitu? Oke, nah ini yang cukup menarik mungkin. Jadi mungkin yang kita mau tekankan terkait dengan channel MSCI Value sendiri gitu ya, spesifik. Balik lagi ini kan tetap reksadana saham, di mana reksadana saham ini kan kalau secara urutan tingkat resiko, ya bisa dibilang paling beresiko lah, dibandingkan reksadana pendapatan tetap, money market, dan campuran gitu. Jadi, apakah ini, tetap punya resiko yang signifikan? Iya, tentunya. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi sekarang yang sebenarnya kan sahamnya udah turun cukup banyak gitu ya. Kalau misalkan ada investor yang sebelumnya mungkin dia nggak terlalu, eee, pengen yang high risk banget kayak saham, dengan posisi sekarang yang kayaknya udah cukup di bawah, menurut kita bisa jadi entry point yang menarik gitu. Cuman memang kita mesti take a view long term, karena, eee, kondisi makroekonomi ini juga mungkin nggak bisa berubah dalam waktu 1-2 bulan gitu ya. Jadi kita nggak bisa expect perubahan signifikan kayak, dari yang orang-orang sekarang bisa dibilang tingkat konsumsinya lemah, tahu-tahu bisa menguat jauh gitu dalam waktu 1-2 bulan, itu mungkin nggak mungkin, gitu. Tapi kalau kita ngomongin mungkin at least 3, 5 tahun ke depan atau di atas 5 tahun, ya mungkin ini akan improving jauh gitu, karena kan kebijakan-kebijakan pemerintah udah jalan lebih baik, arahnya juga udah lebih jelas dan lain sebagainya gitu. Jadi
kita lihat kalau misalkan ada investor yang sebelumnya tingkat resikonya nggak terlalu tinggi nih, tapi mereka pengen nge-boost portfolionya dalam jangka panjang, menurut kita ini bisa jadi alokasi yang, cukup bagus gitu ya. Misalkan sebagian portfolionya mereka pindah nih ke MSCI Value gitu, di mana saham-saham ini kan juga saham-saham yang at least dilirik oleh investor asing gitu. Jadi once investor asing itu mau balik ke market Indonesia, ya saham-saham inilah yang akan dapat infonya pertama gitu. Jadi dengan melihat kondisi sekarang, foreign-nya udah banyak keluar nih, investor asing udah banyak yang keluar, menurut kita jadi entry point yang bisa, dilirik lah oleh investor-investor. Cuman mesti balik lagi take a view-nya itu agak long term gitu. Ya, Oke. menarik ya. Jadi udah ada data historisnya loh tadi, apa, 2022 ya yang bisa dari dividen dan dari capital gain-nya itu ya, bisa lebih dari 10%. Itu menarik banget loh untuk reksadana. Gitu. Oke, Mbak Putu, ada lagi yang mau ditambahin? Itu aja sih kalau dilihat kan ternyata memang, eee, ya cuman mungkin satu itu menjadi potensi return ya dari sisi, produk reksadana MSCI. Tapi di sisi lain ya mungkin tadi yang resikonya tetap perlu kita antisipasi adalah, kelemahannya dari, passive fund adalah ya itu tergantung apalagi yang basisnya adalah MSCI Value ini tergantung dari flow asing beli atau lagi jual di Indonesia. Iya, dan juga tergantung dari kan, untuk konstituennya di dalamnya ini yang tentuin kan MSCI juga gitu ya. Jadi kita mengikuti secara pasif aja gitu basically hampir hampir 100% kita invest mengikuti, apa yang dirilis sama MSCI. Dari segi jumlah emiten, dari segi bobot dari masing-masing emiten, dan tentu akan mengikuti indeks benchmark-nya. Tapi kalau ini, pada saat, rebalancing gitu ya, MSCI melakukan rebalancing, itu misalkan katakan ada satu atau 2 emiten baru masuk atau ada satu 2 emiten yang keluar gitu. Nah itu dari sisi, pengelolaannya memang cukup mudah ya untuk mengeluarkan ataupun untuk memasukkan dari, atas atas, rebalancing yang dilakukan oleh MSCI? Oke. Nah, mungkin sekalian mumpung bahas rebalancing Iya. nih ya. Jadi, ini kan kita udah di periode Februari ini nanti akhir bulan akan ada rebalancing-nya dan, announcement-nya kebetulan juga udah rilis sama MSCI gitu bahwa dari MSCI Indonesia Standard itu ada keluar 3 saham, Unilever, terus ada MDKA dan juga INKP gitu. Nah, ini saham-saham yang kebetulan juga ada di indeks MSCI Value Indonesia, gitu. Jadi nanti saham-saham ini pun karena dia udah keluar dari MSCI Standard, otomatis dia juga akan keluar dari MSCI Value juga, gitu, 3 saham ini. Jadi, MSCI Value yang saat ini mungkin konstituennya ada 13, nanti emang lebih terkonsentrasi jadi 10 gitu. Nah, terkait apakah jual belinya untuk keluar dari indeks terus mereka harus jual, indeks fund ini harus jualan, apakah gampang? Dengan saham-saham yang di MSCI ini rata-rata kan liquid ya perdagangannya. Jadi sebenarnya untuk dijual gitu, termasuk yang mudah gitu, karena transaksinya tiap hari cukup liquid. Jadi kalau misalkan emang mau jualan ya kita bisa jualan lah gitu, market-nya ada gitu. Dan, dari sejak pengumuman tersebut pun Udah juga bisa sudah jualan? mulai Mmm, menyesuaikan itu udah boleh? Atau biasanya emang harus tunggu mhm. dulu ini keluar, seperti apa sih Mas kalau misalkan indeks fund? Nah, kalau sebenarnya yang, untuk prakteknya sih ya, sebenarnya apakah bisa dikurangin? Bisa gitu, karena mungkin secara peraturan dari OJK juga, kita itu bisa misalkan, punya saham itu maksimal 80% bobotnya dari indeks. Jadi Ya. misalkan di indeks saham A ini bobotnya 10%. Di reksadana kita yang menggunakan indeks itu, kita mungkin bisa punya sekitar 8% lah bobotnya, gitu. Jadi kalau misalnya kita mau jualan pelan-pelan dari sekarang, ya udah bisa juga gitu dan, kalau di luar negeri mungkin yang mungkin juga udah lebih advance gitu ya, ini juga dilakukan sama mereka gitu. Untuk mengantisipasi, transaksinya itu cuman kejadian sehari gitu, terus Ya. tahu-tahu ada transaksi yang besar banget gitu kan. Jadi biasanya mereka akan ada period adjustment-nya, itu mereka pelan-pelan mulai beli-beli atau yang misalkan potensi masuk, pelan-pelan mereka akan beli-beli, yang akan keluar pelan-pelan mereka akan jual-jual gitu. Makanya kalau kita lihat mungkin ketika di hari announcement, sampai nanti di akhir bulan benar-benar hari rebalancing-nya, saham-saham yang keluar dari MSCI ini harganya pelan-pelan udah turun 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 gitu secara bertahap. Karena mungkin pelan-pelan ya udah banyak yang makin banyak yang jualan-jualan gitu. Sebaliknya yang sahamnya bisa masuk, ke indeks MSCI-nya pelan-pelan ya mungkin sahamnya
ada kenaikan atau juga mungkin transaksinya rame lah intinya, semakin liquid gitu karena makin banyak yang mau beli gitu untuk saham ini bisa masuk. Jadi betul bisa aja pelan-pelan itu sahamnya udah, ada penjualan gitu ya, sampai nanti di akhir bulan di portofolionya mereka udah bener-bener bersih gitu, karena harus mengikuti indeks benchmark-nya. Oke, menarik sekali ya. Oke, itu tadi, terakhir nih dari saya deh, mungkin, Mas Randy bisa share ya ke teman-teman Smart Investor, gimana sih, cara memanfaatkan, reksadana ini, eee, untuk, mengatur gitu ya, portofolio, ya tadi kan, ya jangka panjang gitu ya, gitu ya. Tapi, mungkin yang lebih general nih, yang belum, punya portofolio gitu. Oke, untuk teman-teman yang mungkin, belum punya portfolio sama sekali gitu ya, apakah reksadana ini bisa dibeli dan menarik? Menurut saya pribadi iya, karena pertama mungkin kalau teman-teman juga bukan yang full time investor dan merhatiin market banget, ya reksadana adalah salah satu opsi di mana teman-teman bisa membeli saham itu banyak langsung ya, ibaratnya membeli indeksnya tanpa mempertimbangkan, emitennya satu-satu nih ada yang bagus, ada yang jelek atau apa gitu. Nah, dengan kondisi market yang mungkin sekarang udah turun cukup banyak gitu ya, IHSG kita lihat jatuhnya cukup dalam. Ini bisa jadi starting entry point yang cukup menarik gitu karena, tentunya kita kan sebagai ya warga negara yang tinggal di Indonesia juga kita yakin pemerintah kita juga nggak maulah negaranya hancur gitu kan. Pasti maunya ekonominya berkembang dan lain sebagainya. Nah, nanti seiring ekonominya juga bisa pulih dan berkembang, saham-saham ini juga tentunya akan recover dari sisi kinerja keuangannya maupun juga dari sisi pergerakan harga sahamnya. Jadi dengan kondisi sekarang sebenarnya cukup menarik buat teman-teman yang mungkin nggak mau terlalu beresiko dengan masuk langsung ke saham, ya bisa lewat reksadana ini, dan reksadana mungkin spesifik selain dari MSCI Indonesia Value itu sebenarnya menawarkan opsi di mana saham-saham ini juga menjadi saham-saham yang bisa dibilang paling dilirik oleh investor asing ketika mereka melihat market Indonesia, gitu. Jadi, buat teman-teman kalau misalkan mau masuk menurut kita menjadi entry point yang menarik, tapi balik lagi, eee resikonya harus dijaga gitu ya, karena ini juga reksadana saham yang which is reksadananya paling beresiko, tapi dengan, at least kita menerapkan take a view-nya long term gitu ya. Mungkin resiko itu akan lebih bisa diminimalisir. Oke, menarik banget ya. Reksadana ini punya saham yang jadi incaran asing. Oke, makasih banyak nih ya insight-nya. Eee, Semoga bisa bermanfaat buat smart investor semua. Jadi podcast kali ini itu dari kami dan, sampai jumpa di episode berikutnya. Forex and Insight.